sebagian orang, sebagian warga pakai sumur. Itu pun nggak semua. Kalau sumur yang dimanfaatkan dahulu itu sudah mulai kekeringan. Karena perubahan iklim, ke depan air menjadi kunci bagi kehidupan kita. Sekali lagi, air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya bendungan, ini sangat membantu kami semua yang ada di sini, khususnya warga. Baru alhamdulillah airnya itu jernih. Baru bayarnya juga enggak mahal. Kami bersyukur sekarang udah ada air. Dulu susah, zaman saya sekolah susah. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Kemarau panjang kerap menjadi momok bagi setiap wilayah di Indonesia karena berpotensi menimbulkan bencana seperti kebakaran hutan, krisis air, hingga pangan. Merespon fenomena ini, pemerintah membangun infrastruktur multiguna yang mampu menjawab tantangan besarnya resiko bencana dua musim di Indonesia. Ya, bendungan. Infrastruktur ini berperan penting, khususnya dalam manajemen sumber daya air dengan wilayah yang memiliki topografi seperti Indonesia. Ini kan kita tahu kondisi Indonesia dan global itu mengalami masalah dua. Satu kekeringan, dua banjir. Disinilah kemudian perlunya adalah keberadaan bendungan ya, untuk pengendali banjir dan juga untuk cadangan air di musim kemarau. Kedua, Indonesia ingin membangun swasembada pangan. Ya. Tidak mungkin membangun ketahanan pangan tanpa didukung oleh ketahanan air. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan bendungan. Sejak tahun 2014, pembangunan bendungan masuk dalam proyek strategi nasional (PSN). Sebanyak 61 bendungan telah dicanangkan, 43 diantaranya telah selesai dibangun, sementara 18 bendungan lainnya ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024. Karena tentu bendungan ini memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan untuk pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kemudian, kehadiran bendungan di setiap wilayah ini sangat penting karena memainkan peran kuat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan air yang lebih baik, peningkatan produktivitas pertanian, dan pengembangan ekonomi. Maka kenapa itu menjadi proyek strategis nasional. Adapun ketahanan air menjadi indikator bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku kementerian yang membawahi pembangunan infrastruktur bendungan di Indonesia. Tentu kita akan membangun itu tentu berdasarkan kajian terkait dengan kebutuhan ya. Kita sudah menghitung, oh ternyata misalnya aja ini, misalnya di IKN, misalnya macam kita sudah menghitung, oh kebutuhan sampai tahun ini besar segini debitnya, nanti setelah tahun ini akan butuh seperti ini. Nah tentu tadi pembangunan bendungan kita mengacu ke ketahanan air yang ada di sana. Indikator ketahanan air, artinya pemenuhan air per kapita per tahun. Dan saat ini kita baru 66 meter kubik per kapita. Nah sekarang target kita itu sekitar 70 meter kubik per kapita per tahun di tahun 2024 ini. Jadi sekali lagi terkait dengan ketahanan air yang menjadi indikator awal kita. Untuk infrastruktur bendungan yang menyokong kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR membangun infrastruktur intake di dalamnya, yaitu bangunan penyerap air dari bendungan untuk kemudian diolah dan dialirkan kepada masyarakat. Nah, kita di bendungan itu sudah menyiapkan namanya itu intake.
Intake itu adalah tempat mengambilnya air untuk disalurkan ke air baku. Nah, dari situ nanti kewajiban kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah membuat intake sampai ke pipa transmisi. Pipa transmisi itu adalah pipa penghantar dari intake sampai ke WTP, sampai ke water treatment atau pengolahan TPA, IPA, instalasi pengolah air. Nah, sampai pipa ke situ itu menjadi tugas dari kami di Direktorat Sumber Daya Air. Pemerintah terus meningkatkan jumlah pembangunan bendungan di Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan, sebanyak 30 bendungan akan hadir sebagai sumber kehidupan di beberapa wilayah di Indonesia. Itu sampai tahun 2029 sampai 2025 itu kita akan membangun 30 bendungan baru. Ini kami sendiri sebenarnya Direktorat Bendungan sudah punya stok sekitar 129 bendungan baru yang sudah kita kelompokkan berdasarkan redis kriterianya. Ada yang sudah sertifikasi, ada yang sudah detail desain, ada yang sudah studi AMDAL Arab, ada yang studi potensi. Jadi kita sudah punya lebih di atas 100 sudah punya persiapan bendungan. Sehingga kalau kita membangun 30 tentu kita akan pilih yang betul-betul sudah siap. Tapi sekali lagi, pertama terkait dengan ketahanan air di daerah itu, kemudian readiness kriterianya, kemudian ketiga kita lihat apakah bendungan-bendungan itu sudah banyak dibangun daerah situ untuk pemerataan pembangunan. Mengelola kelebihan air dan mengatasi kekurangan air adalah fungsi utama dari bendungan. Pengamat pun menilai banyaknya infrastruktur bendungan yang dibangun akan menentukan kemampuan suatu wilayah untuk mengatasi masalah krisis air. Semakin banyak bendungan, maka semakin banyak tempat-tempat untuk menampung air dalam jumlah besar, yang artinya semakin menjamin kebutuhan air di masa depan. Artinya apa juga? Artinya kita bersiap untuk mengatasi krisis air tadi. Ya, tadi saya katakan, krisis air tadi kan satu, kalau tidak dikelola dengan baik menjadi banjir, kalau ini tidak ditampung justru akan mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Krisis air juga sempat terjadi di salah satu pulau yang berada di wilayah 3T, yaitu Pulau Sabang. Hingga tahun 2013, warga setempat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh, dulunya kita di sini sebagian orang, sebagian warga pakai sumur. Itu pun nggak semua. Tapi setelah ada bendungan, ya syukurlah nggak krisis lagi air warganya. Banyak manfaatnya. Kalau sumur yang dimanfaatkan dahulu itu sudah mulai kekeringan. Dengan adanya waduk seperti ini yang dikoordinir dengan pihak Perumda, jadi manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Sekarang udah sampai ke dapur dah ya, ke dapur masak, ke dapur rumah kan. Terletak di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, 3P. Pulau Sabang juga sempat mengalami krisis air menahun. Danau Andok Laut menjadi satu-satunya sumber air warga Sabang pada saat itu. Namun ketika musim kemarau panjang datang, warga terpaksa harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Karena posisinya Danau Andok Laut itu berada di posisi bawah, sedangkan pria laut kapasitas pengolahan yang ada itu tidak mencukupi, sehingga tidak semua masyarakat mendapatkan distribusi air. Untuk menjawab keluhan pemenuhan kebutuhan air bersih,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR membangun Bendungan Payah Senara yang masuk dalam proyek strategi nasional pada tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan air baku warga Sabang. Bendungan seluas 98 hektar ini memiliki kapasitas tampungan air sebesar 1,30 juta meter kubik dengan distribusi 20 liter per detik setiap harinya. Selama ada WTP kita masih satu WTP itu masih mendistribusikan 20 liter per detik setiap harinya. Jadi dengan kita buatnya bendungan ini, kita ada sumber airnya itu ada 2 titik. Dia itu dari mata air tanah dan air hujan. Dengan dibangunnya bendungan ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Sabang, khususnya di Kecamatan Sukakarya dulunya yang sekarang dimekarkan menjadi 2 kecamatan, Sukakarya dan Sukamakmur di beberapa desanya, sehingga masyarakat yang sebelumnya mengalami krisis air sekarang sudah mulai terlayani distribusi air bersih. Ada sejumlah proses yang perlu dilewati agar air dari bendungan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk air bersih. Air yang sudah tertampung di bendungan akan dialirkan ke intake atau bangunan yang berfungsi menyaring air dari bendungan. Disinilah pencernihan air tahap pertama dilakukan. Setelah melewati proses intake, air akan disalurkan ke Water Treatment Plant, WTP, untuk kembali disaring. Disinilah air yang sudah masuk ke dalam WTP akan diolah untuk menjadi air baku yang layak dikonsumsi. Inilah keluarga Sayuti. Selama puluhan tahun ia dan keluarga kecilnya berjuang menghadapi krisis air di Pulau Sabang. Namun kini Sayuti dan keluarganya tak lagi mengalami masalah kekurangan air bersih berkat kehadiran Bendungan Payah Senara sejak tahun 2015. Alhamdulillah sangat membantu kami, Bu. Sekarang ada bendungan, ada air, ada Bendungan Payah Senara, air ngalir lancar seperti di kota juga, airnya 24 jam hidup. Bersyukur sekali, Bu, sama PDAM, sama pemerintah. Kami bersyukur sekarang udah ada air. Dulu susah, zaman saya sekolah susah. Kini, Bendungan Payah Senara bekerja sama dengan PDAM Tirta Anek Laut telah melayani air bersih bagi 720 sambungan langganan atau sekitar 3.200 jiwa. Adapun Kementerian PUPR dan PDAM Tirta Anek Laut akan menambah 1 unit WTP di Bendungan Payah Senara agar debit air yang dialirkan setiap harinya bertambah menjadi 40 liter per detik dengan perkiraan mampu melayani kebutuhan air bersih hingga 7.000 jiwa. Intake dari bendungan ini itu 40 liter per detik. Yang baru termanfaatkan itu saat ini untuk WTP, pengolahan air itu baru 20 liter per detik, sehingga kita meminta semacam penambahan WTP ke Kementerian PUPR melalui Balai PPW. Nantinya yang akan dimanfaatkan juga untuk didistribusikan untuk sebagian pelanggan di wilayah kota dengan sistem gravitasi. Selain Pulau Sabang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut Kalimantan juga menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kerap mengalami krisis air bersih. Salah satunya di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, pada tahun 2014, pemerintah membangun bendungan teritip di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengatasi permasalahan krisis air bersih. Krisis air bersih bukanlah fenomena baru bagi warga kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Puluhan tahun warga sekitar berjibaku dengan keruhnya air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun fenomena krisis air bersih tak lagi dirasakan sejak tahun 2019 ketika bendungan Tritip mulai beroperasi di kota minyak tersebut. Untuk bendungan Tritip sendiri manfaatnya khusus untuk air baku. Ini sekitar 220 liter per detik. Kita ambil untuk disuplai ke wilayah Balikpapan Timur. Dan untuk mereduksi banjir itu kita memperhitungkan di kala ulang 50 tahunan dan dapat mereduksi air banjir sekitar 83%. Kita bersama dengan koordinasi dengan pihak Cipta Karya, kita saat pembangunan bendungan Tritip dari pihak Cipta Karya juga bersama-sama membangun IPA-nya. Jadi saat pembangunan bendungan Tritip selesai, bendungan IPA Tritip juga selesai. Jadi setelah IPA Tritip selesai, tinggal kita pemasangan jaringan untuk air bakunya. Bendungan seluas 333 hektar ini mampu mengalirkan air baku sebesar 220 liter per detik dengan daya tampung air hingga 2,4 juta meter kubik. Sejak bendungan beroperasi, warga yang kerap mengandalkan sumur sebagai sumber airnya kini tak lagi mengalami krisis air bersih. Sebanyak 17.000 sambungan langganan atau setara dengan 85.000 warga Balikpapan pun kini telah memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jumlah layanan tersebut meningkat drastis dibandingkan pada masa sebelum bendungan dibangun, mengingat saat itu hanya 3.000 sambungan langganan yang terlayani. Sekarang sumur-sumur dalam warga itu kami tutup semua. Sumur dalam kami pun kami tutup dengan mengandalkan hanya dengan bendungan Tritip gitu kan ya. Jadi sebelumnya Mbak dengan pelayanan hanya 20 liter dengan masyarakat Tritip yang secara penduduk Balikpapan 15% gitu kan ya. Kami itu melayani dengan tangki, kemudian dengan mereka dengan sumur dalam sendiri. Wah, sangat ini sih Mbak, sangat defisit waktu itu gitu kan ya. 10 tahun kami penuh dengan komplain Mbak gitu kan. Tapi dengan adanya bantuan pemerintah, dengan adanya bendungan Tritip gitu kan ya, masyarakat sekarang ya ibaratnya bisa dikatakan dengan candaan ya, saya menjawabnya bahwa mereka sudah bisa pakai shower. Sebelum dialirkan kepada masyarakat, pihak Perumda Tirta Manutung Balikpapan memastikan agar air yang digunakan sesuai dengan standar baku mutu air minum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Kami di instalasi IPA Tritip kami memiliki lab mini, tapi secara keseluruhan lab induk kami ada di wilayah Kampung Damai gitu kan ya. Itu sudah bersertifikat ISO 17025. Artinya sudah standar Kemenkes kami dalam melakukan pengolahan air gitu kan ya. Kemudian untuk mendistribusikan sampai dengan ke pelanggan, kami dengan pipanisasi, yaitu dari bendungan Tritip masuk ke dalam pengolahan kami, ke instalasi kami, kemudian di dalam instalasi di bak reservoir kami melakukan pembubuhan, kemudian setelah pembubuhan bahan kimia, disitulah kami melanjutkan dengan mengalirkan ke pelanggan dengan pipanisasi gitu kan. Dan itu selalu per 4 jam kami cek standar kualitas airnya, apakah ini memenuhi standar Kemenkes. Nah itu selalu dilaporkan oleh lab mini kami untuk ke lab induk gitu kan ya. Per 4 jam kami melakukan tes untuk kualitas air itu sendiri. Nyatanya, kehadiran bendungan Tritip berdampak signifikan terhadap kualitas hidup warga sekitar. Masyarakat yang dulunya kerap menghadapi permasalahan air keruh dari sumur bor dan sungai sebagai sumber air saat itu, kini sudah menikmati air dengan kualitas yang baik. Dulu kami pakai air sumur yang notabene di sini banyak bengkel, jadi airnya tuh kadang bau, berkarat, di pakaian putih itu sangat kadang berkerak Mbak ya. Jadi kalau mayoritas dulu di sini penduduknya itu menggunakan air sumur ya Mbak ya, air sumur, kadang juga air sungai ya. Jadi ya itu yang kita gunakan sehari-hari untuk mandi, untuk aktivitas cuci dan lain sebagainya.
Ya waktu bekas pakai air sumur bikinnya itu kan ya pakai muda lah, ini ribet banget lah. Terus pas waktu panas itu musim kemarau cari air susah, saya sampai ke sana Serapi sampai jauh-jauh lah, orang memang keliling cari air. Kami sangat berterima kasih dengan pemerintah, dengan adanya dibangun bendungan Tritip ini, kami merasakan dampaknya yang sangat kami rasakan ya. Sangat-sangat membantu ya untuk keberlangsungan warga ya, khususnya Balikpapan. Dengan adanya bendungan ini tentunya suplai air bersih itu tidak terkendala ya. Bersyukur alhamdulillah ada bendungan Tritip ini. Nyuci saya enak, biasanya kan hemat-hemat air, sekarang alhamdulillah enggak. Baru masak-masak enak, baru mandi-mandi itu enggak menghemat-hemat juga. Baru alhamdulillah airnya itu jernih, baru bayarnya juga enggak mahal. Demi memastikan kebutuhan air baku warga tetap terpenuhi dalam jangka waktu 50 tahun ke depan, bahkan lebih, pihak pengelola bendungan terus melakukan perawatan secara berkala. Mulai dari patroli area, pembersihan, hingga memantau pergerakan tubuh bendungan. Setiap hari itu kita melaksanakan seperti pengecekan TMA, dan untuk setiap minggunya kita melaksanakan pemantauan instrumentasi. Untuk pemantauan instrumentasi ini kita laksanakan seminggu sekali ya Mbak ya. Itu fungsinya untuk memantau perilaku tubuh bendungan. Misalkan apakah ada pergerakan di tubuh bendungan itu sendiri atau tidak. Jadi kalau misalkan tekanan air pori juga, jadi kita memantau setiap seminggu sekali tekanan air pori dan pergerakan tubuh bendungan itu sendiri. Tidak kalah pentingnya yaitu pelumasan pada halogen palep, yaitu HCP. Nah ini kita melakukannya harus rutin agar nanti pelaksanaannya tidak mengalami kendala waktu pembukaan dan penutupan pintu HCP tersebut. Apabila tidak dilaksanakan pelumasan, bisa terjadi aus pada ulir tersebut. Selain mengentaskan masalah krisis air bersih, sebagai infrastruktur multiguna, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan ketahanan pangan hingga mewujudkan energi bersih. Pembangunan bendungan kalau dioptimalkan dengan baik, justru dia menjadikan salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang merupakan penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks apa? Dalam konteks pemerataan distribusi air baku untuk kebutuhan masyarakat, distribusi pengairan irigasi untuk pertanian, ya. Bahkan tadi pengembangan berikutnya, distribusi untuk energi baru terbarukan. Air sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Untuk itu, infrastruktur bendungan memiliki peran sentral dalam menjaga kestabilan kualitas air yang akan digunakan sehari-hari. Dengan demikian, maka menjaga air adalah bagian dari upaya untuk menjaga kehidupan.